Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Ndak Masuk Akal. Kali ini saya bersama Levi of Sanusi yang katanya dulu pernah dikedip tuyul. 3 kali. 3 kali. Levi of Sanusi ada seorang komika yang kalau stand up itu banyak sekali propertinya. Iya, properti. Saya menggunakan properti equipment. Equipment. Itu kan equipment kan juga properti maksudnya. Beda. Oh, beda. Kalau properti itu tidak diuntukkan untuk equipment, Iya. tapi equipment itu adalah orang yang punya equipment. Men kan Oh. Men tuh Wow, equipment. You cannot Orang. speak English. Yes, I agree with you, man. Kali ini Levi dan saya di konten Ndak Masuk Akal sedikit banyaknya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman Levi yang mungkin tidak masuk akal bagi dia sendiri gitu. Pernah nggak lu hal-hal yang kayak semacam itu? Lot of banyak banget. Seperti lu ngalamin mungkin ketemu sesuatu yang kayaknya gue tuh pernah cerita sama Panji yang lihat benda miring tapi nggak tahu penjelasannya apa Nggak ada gitu. fisikanya Fisikanya tidak nggak menjelaskan. ada. Iya, dalam hidup lu kayaknya normal-normal aja atau apa gitu. Itu salah, bro. Oke. Jadi gue punya banyak kisah yang gue alami itu kejadian-kejadian yang anomali. Anomali itu yang aneh gitu. Iya. Ada 4 part ini. Oke. Ada 4 part. Iya. Dan setiap part ini ada judulnya. Oh, boleh. Kita mulai dari yang ketiga. Yang mana-mana itu dulu part 1 dulu. Kalau rame lanjut part 2. Oke, berarti part 1 dulu. Kalau part 3 kan gue harus lihat profilnya dulu. Ntar gue scrolling lagi nih mana part 1 nih gitu. Oke, kita kan part 1 dulu. Oke, siap. Jadi kejadian ini dimulai ketika bokap gue sudah meninggal tiada. Sudah meninggal di tahun 2021 bulan Juli, di mana bapak gue merasakan dua cucu. Pas cucu gue lahir dia merasakan cuma 12 hari doang. Oh, baru lahir cucu 12 hari. Oh, oke. Bokap gue gone. Yes. It's gone. I'm sorry for that, man. Gua nggak ketawa ya tadi ya, Lep ya. Lu karena lu pancing ketawa, gua kesannya gua nggak baik. Ini meninggal loh bokap. Iya, lu tadi kayak gitu. Tapi bener dia meninggal dalam keadaan kondisi di dalam virus corona gitu kan. Tapi, iya benar corona tapi ya. Dia 2001 kan musim pandemi. Tapi dia meninggal bukan karena corona. Karena apa? Dia karena disantet Hulk. Bapak gue tuh jadi biru. Hijau dong, Hulk dong. Sorry, gue buta warna. Tapi lu percaya sama yang santet-santet gitu? Ini beneran disantet Enggak mau bercanda. Iya. Jadi bapak gue meninggal, tapi setelah kejadian itu ada peristiwa-peristiwa yang menyangkut menjurus ke bapak gue. Oh, oke. Contohnya anak gue baru lahir. Entah kenapa gue sama istri gue lagi di tempat tidur, tapi tempat tidur gue tuh kayak nggak pakai ranjang gitu, jadi langsung kasur ke lantai. Langsung kasur. Jadi pas itu gue salat subuh di situ gue bangun, anak gue tidur, bini gue tidur, gue ke tempat wudhu kan, ke wudhu. Pas gue masuk, anak gue tiba-tiba terjatuh. Iya, tiba-tiba dia nangis kok, tiba-tiba ada di samping tempat tidur gitu. Oke, bukan di atas kasur ya? Bukan di atas tidur. Padahal gue biasanya kalau segala sesuatu, kalau anak gue tidur, gue akan kasih bantal-bantal. Biar dia nggak jatuh. Iya. Tiba-tiba dia ada di samping tempat tidur. Ini adalah anomali buat gue. Tapi lu pasang bantal nggak waktu itu? Pasang bantal. Sampai deker dia pakai gue tuh. Ya, itu bercanda sih. Iya sih. Pakai bantal-bantal sama guling-guling gitu. Iya, udah nutup lah ya, udah aman. Udah nutup. Itu tiba-tiba nangis. Kan anak kecil nangis kan. Ya ini kenapa nih? Ada sesuatu. Menurut gue, mungkin ini dia bisa aja lompat. Enggak lompat kan, sih. Kayak gitu kali.
Bisa kemungkinan. Tapi di dalam kan ini Oh iya, dia kan baru 12 hari. 12 hari. Iya, masih newborn, masih baru. Masih baru seminggu 3 hari kemudian dari bokap gue Iya. di situ. Menurut gue sekali nggak apa-apa. Mungkin itu anak gue emang lagi asik aja gitu. Lu berusaha melogikakan itu. Berusaha melogikan. Di minggu berikutnya ada sesuatu aneh hal yang terjadi lagi. Ketika gue sama bini gue keluar, Iya. lagi main, dititipin tuh anak gue cewek sama di kamar saat gue kan lagi pas itu di rumah mertua ya. Iya. Dititipin ke omanya, oma nitip ya, mau keluar dulu mau makan. Si omanya juga lagi ke WC, terus si omanya minta tolong ke kakak ipar gue, Bang Ipul, tolong dong jagain Mia nih, liatin aja Mia. Iya. Oke. Si Mia ini apa namanya, si Bang Ipul itu dia ngambil paket ke depan, Ditinggal lagi. Oke. Ke belakang cuma nggak sampai 30 detik lah. Iya, ngambil paket doang. Lagi. Adek gue, Anak gue di bawah lagi. di posisi yang sama yang kayak tadi. Tapi kondisinya itu di kamar oma, jadi dia pakai ranjang. Hah? Dia pakai ranjang, tiba-tiba kayak nggak ada suara gedebuk gitu, kayak ada orang yang mindahin gitu. Terus nangis tuh. Oke. Lu Tuh, gua itu aneh. Iya. Maksudnya kayak ini mungkin pemikiran gua kalau halusinasi gua kayak kakeknya mau ajak main. Kakeknya dagang di Tanah Abang. Bapak lu, iya. Iya. Karena habis meninggal. Oh iya. Iya, mungkin ngajak. Mungkin karena bapak gua. Iya. Mungkin karena dia belum ngeliat secara fisik, belum pernah. Iya, baru pakai video call doang tuh. Oh gitu, iya. Tapi masa ya habis digendong tuh, ada orang ditaruh di bau. Dugaan gua kayak gitu. Iya kan, gua maaf nih Pep, gua enggak ini, iya, tapi kan Apa-apa. ini 2 kali kejadian kayak gitu tuh. Aneh tuh. Iya. Kalau gue sih pribadi kalau mau lihat cucu, ini bicara alam bawah sadar atau universe lain aja ya. Kalau mau lihat cucu atau apa nggak masalah. Tapi ya habis digendong jangan ditaruh di bawah. Di bawah dong. Iya. Gue mikir kayak gitu. Terus anehnya lagi, di dalam 12 hari itu kan anak belum bisa tengkurap, belum bisa. Oh iya benar. Belum bisa berguling. Balik, iya. Tengkurap nggak bisa. Nah kenapa dia bisa kayak gitu kan? It is anomaly for me. Mind blowing. Usut kan ada kamera tuh. Oh, ada lu pasang CCTV. kamera CCTV Ada di kamar. CCTV. Iya. Anak gua, lo tau nggak apa yang terjadi? Apa? Ternyata itu guling. Emang brengsek. Kata gua, wah guling. Anehnya kok guling bisa jatuh. Iya. Ternyata itu guling. Jatuh tuh bukan anakku, ternyata guling. Guling bisa jatuh ternyata. Iya, ditendang paham. anak gua. Tapi lu masa nggak bisa bedain yang mana guling yang mana anak lu? Lu tau gak sih guling-guling yang Anak-anak custom, guling custom yang bisa di sama anak. Nah itu, oh ini Femia nih ada 2 kembar di kata gua. Anjing. Kembar di kata gua. Kata gua aman lah kata gua. Bangsat emang. Gua sampai mikir karena hal yang kayak gitu kan banyak cerita yang kita dengar kayak gitu lah. Tiba-tiba anak yang pindah gitu dari satu tempat lain. Walaupun sebenarnya nggak masuk akal kalau dia bisa kayak gitu. Terus juga yang gue tuh pernah dengar cerita kalau orang baru meninggal itu biasanya 40 hari dia masih di rumah. Ininya apa? Jasad. Bukan dong, jasad kan udah iya. Roh-rohnya gitu lah. Jadi kadang orang-orang yang di rumah itu masih ngerasain kayak tadi gua ada bapak tapi kok udah meninggal. Iya, kayak gitu tuh. Perasaan kayak masih ada gitu. Iya, perasaan kayak masih ada. Kalau misalnya bapak sering duduk di teras gitu, lu keluar kayak udah memvisualkan ada bapak di sana padahal oh iya, kayak kita kok mau rokok sih? Ron rokok bapak gua udah enggak ada. Gua sering banget kayak gitu. Iya. Dulu gua waktu nenek buyut gua meninggal, gue juga sering ngerasain itu. Jadi kamar nenek gue itu pintunya selalu kebuka, jadi kayak tidur gini, pintu kebuka. Nah di situ kamar gue. Gue kalau mau ke WC, kamar mandi itu pasti lewat itu. Dan ngelihat Waktu sakit, gue lewat terus kayak kan di pinggir mata kita masih lihat gitu. Masih ada gitu, masih nenek masih istirahat. Nah kadang waktu udah meninggal, terus
kan gue masih di rumah waktu itu kan. 2 minggu 3 minggu kalau gue keluar ke kamar mandi malam, itu gue di bagian mata ini kayak Ada ada kayak ada gitu. Tadi siapa ya? Gue lihat balik nggak ada. Tapi gue sangat yakin merasakan visual gue jelas banget ada sesuatu di situ gitu. Merujuk ke dia gitu. Merujuk ke dia gitu. Dan lu tau gak faktanya? Apa? Pas kejadian itu 3 kali sih sama anak gua. Oke. Akhirnya anak gua nangis mulu tuh. Entah ini dia karena kesambet ya. Namanya apa tuh yang ada setan-setan itu kesambet. Panggil orang pinter. Iya, Einstein. Rano Karno sih itu. Itu insinyur loh. Iya, Insinyur pinter loh. Kaget gue tadi. Iya. Panggil orang pinter. Gue lagi kerja. Oke. Bini gue tiba-tiba, yang apa? Nggak dibales tuh. Ntar aja di rumah diceritain. Ya anjing kode doang. Iya. Karena supaya lebih jelas gitu. Oh, lebih oke, jelas. oke. Kalau di chat kan kayak kurang Tahu lah ini gitu. masalahnya apa. Tadi Pak I namanya. Pak I. Pak I ke datang sini ngecek SIM-nya katanya emang ada seseorang. Nah, terus dia nanya, dari bapaknya, keluarganya lengkap kan? Oke, ya Terus udah merujuk tuh arahnya tuh terus ya. bini gue bilang, bapaknya udah nggak ada. Oh, udah cuma gitu doang. Oh, yaudah. Akhirnya diobatin, pulang. Nah, dari pertanyaan itu kan ada sesuatu yang aneh, Benar kan? ya. Ya. Mungkin Dari dia bapaknya lengkap kan gitu. Bukan Keluarga dari orang tua ayahnya. ayah lengkap kan. Enggak, udah meninggal kemarinan. Salah gua gitu. Oke. Salah gua kata gitu. Itu tuh. Itu part 1 tuh. Itu per satu. Kejadian. Gua mau nanya deh, anak lu di rumah pakai yang kayak ini itu enggak apa jimat-jimat gitu enggak? Enggak. Enggak. Nah, ada lagi nih. Oke, nah ini. Jadi bokap gua itu entah kenapa dia kayak udah tahu meninggal. Bapak gua orang pinter. Gue mau ngomong Einstein lagi tapi gak yakin gue. Iya. Orang yang mengerti hal klinik. Oh iya. Bokap gue gitu. Iya. Jadi Ini serius nih lu jangan bohong. demi Allah. Oke. Ada lagi part-part selanjutnya nih gue. Oke. Bokap gue jadi kayak udah tahu dia meninggal, kayaknya dia dia ngasih, lu tahu benang tali ini nggak, tali bangunan yang putih? Tahu yang putih. Kalau gue nyebutnya benang jagung ya. Apa Troton. Nah, kalau gue benang bangunan lah. Iya kayak tahu gitu. gue. Yang di ini kan buat yang lantai. Iya, itu supaya akurat pas. Ya. Nah, dia tuh kayak bapak gue kayak ngasih bacaan gitu. Ke itu. Segumpal ini. Oke. Jadi bapak gue bilang gini, Nes, kalau bapak udah nggak ada, ini kasih buat Kinja ya anak. Jadi anak adik gue tuh. Iya. Sama umurnya 2 tahun, jadi lahirnya pas beda bulan doang. Buat Kinja sama buat anaknya Levi ya. Oh ya udah deh, Be. Nah, dari situ dia pakai tuh si anak gua. Kata adek gua, Kak, nih dikasih dulu nih, Babe pernah nitipin ini nih buat Femia, nama gua Femia. Kasih, akhirnya dikasih kayak gini. Gelang-gelang gelang gitu. itu. Kan karena panjang kan, nggak mungkin kan semuanya. Enggak, iya. Potong lah dikit. Potong dikit. Dibikin gelang-gelangan. Dibikin gelang-gelangan. Gelangnya pas dipakai sama anak gua bergerak. Gerak gimana? Kan gelang nih. Diginiin gimana? Enggak, tangan orang lagi tidur, karena kalau lagi beraktivitas kan suka nolak tuh kan si anak itu lagi bergerak. Lu tahu nggak kenapa? Kenapa? Belum ada punchline. gua sempat mikir, awas lu ngomong angin lu, bergerak angin. Belum ada punchline, gue mikir kemana nih? Nggak ada, jujur aja. Tapi lu percaya dengan gitu kan? Apa maksudnya bapak lu nitip itu pernah ngomong kayak nitip kasih ini ke anak Levi biar ini biar itu? Enggak, nitip aja ya, berarti dia bilang ya, gue sih sebenarnya percaya nggak percaya ya. Ibaratnya udah diwasiatin kan, iya, udah gue terima aja. Terus bini gue lagi hamil tuh, pernah tuh main ke Kerawang. Iya. Dikasih benang itu juga, udah dibacain sama bokap gue, udah dipakai di
di siang harinya kan dipakai sama bini gue. Malamnya kita ngedate tuh gue sama bini gue pas lagi hamil ke kafe di Karawang. Sebelumnya itu bokap gue bilang, kalau hilang jangan dicari ya. Oh, ada pesennya gitu. Kalau hilang jangan dicari ya. Pas pulang, iya gimana? Iya. Nah itu nggak ada. Terus ya udah cari, jangan kata babe, jangan dicari katanya. Ya udah. Terus katanya ada yang mau tuh, maksudnya ada yang mau mungkin makhluk astral kali yang mau gitu. Tapi lu nggak tahu itu fungsinya apa? Gue masih penasaran deh. Nggak tahu. Nah yang dipakai sama bini gua hilang itu kan itu berarti ada yang mau. Iya benar. Salahnya bapak gua, si benangnya itu ada emas 15 karat. Iya anjing gitu mah bukan nyari benangnya, nyari emasnya. Ada yang mau nggak? Mau dong. Ya udah. Itu part 1, part 2. Jadi gue pernah jalan-jalan ke Copenhagen. Copenhagen di mana? Gue nggak tahu. Denmark. Oh serius lu? Di Denmark. Jadi gue pernah ke Gue nggak percaya. Gue pernah ke taman Kosvolskin. Gue googling nih. Nih, gue udah baca tuh. Sorry, Super Kelin Park. Oke. Di Super Kelin Park itu jadi kan kalau Denmark itu kan plus benderanya kan kayak plus tapi ke samping kayak Swiss tapi lebih tipis. Merah yang ini kan ya bener. Jadi gue pernah ngeliat ada tentara Denmark. Dia bawa bendera si Denmark itu. Iya. Malam-malam masalahnya bro, di taman sepi-sepi. Ngapain ada satu tentara doang. Bawa itu, bawa bendera itu. Bawa bendera. Dan anehnya karena gue kan gak ngerti bahasa Denmark karena di situ gue pakai bahasa Inggris. Oke. Kalau pengen sekilas sesuatu ya I can help you, I want to toilet gitu doang lah. Why you bring flag gitu. Gue pengen nanya kayak gitu. Tentara kan otomatis dia punya basic bahasa Inggris lah. Iya. Malam-malam gue tanya, sir, excuse me, Yeah. why you bring flag, bring in the night, gitu. Bring Denmark flag, on the night. Dia bilang tau nggak apa? Apa? Rosso. Apa Rosso? Rosso dia bilang, kata gue lu Denmark Jawa katanya. Denmark Jawa ternyata kan. Saya emang ini mah kata-kata anjing Denmark bang. Gua tuh udah curiga Denmark from Kongston. Ini ngasal dilepin nih gitu. Ini ada bro tuh Super Kelin Park 4,2 reviewnya. Anjing. Ada tentara bawa bendera gitu. Rosso ternyata anjing lu. Bagus lu lep. Lu giring gua anjing. Demak ternyata. Part 3 nih. Part 3 nih. Oke. Jadi gua bukan jadi IT kan. Iya. Jadi IT tuh nggak enak kan. Ada enaknya nggak ada enaknya. Gua mau stand up. Enggak. Jadi anak itu tuh ada enaknya ya. Gak apa-apa lep. Udah lep biasa santai aja lep. Seriously. Oke, right. Jadi kalau gue tuh kerja di IT itu di mana di ruang server, apakah di data center. Data center itu adalah di salah satu tempat tuh ada menyediakan data center. Jadi untuk semua pusat data tuh di situ, di setiap perusahaan tuh nyewa tempat itu gitu. Iya. Jadi satu rak bisa nyewa tuh berapa puluh juta tuh sekian. Suatu hari gue malam-malam ada kerjaan, tolong ke data center ini, gue nggak mau sebutin. Oke, gue ke data center itu. Ada kerjaan, karena gue network engineer kan, jaringan. Gue konfig tuh malam-malam pakai laptop. Untung di situ terang tuh. Iya. Sendirian, nggak ada siapa-siapa karena data centernya baru. Iya, oke. Tiba-tiba, jadi kalau ke data center itu ada namanya pintu, tapi pintu yang didorong tau nggak? Yang berat banget, bukan pintu biasa kayak gini. Oh, tahu pintu yang kayak besi. Iya, besi yang harus kuat banget ya. Harus didorong kayak gitu tuh, kata gue. Kayak pintu gudang lah ya. Pintu gudang, betul pintu gudang. Karena emang harus secure gitu. Iya. Masuk tuh, gue udah masuk tuh, udah kerjain berapa menit, emang lama banget itu kerjaannya. Wah ada orang nih. Masuk. Feeling gue, security, ngecek gue, masih ada nggak? Takutnya gue pingsan atau apa kan? Iya. Terus tiba-tiba gue nengok, ada pintu langsung tutup lagi gitu. Jadi kayak orang buka, gue pengen nengok kayak mundur lagi gitu, tau gak sih lo?
Iya, tapi pintu tuh nggak mungkin kayak gitu. Itu. Iya. Iya. Kalau gua mikir si pintu itu kan gagangnya 2 gitu kan, kayak cek 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 gitu. Iya. Kalau kayak gitu enak kok, mungkin setan tuh masih berpikir Enak tuh, mungkin setan tuh. Kan setan kenapa enak tuh maksudnya? Tapi masalahnya kok sampai kedorong gitu, Bro. Sampai ngedorong terus langsung kedenger lagi pas gue nengok. Iya, maksud gue tuh kan enak tuh, berarti setan tuh. Kan lu mengiyakan kalau oh setan ya udahlah lu kerja lagi gitu. Tapi yang gue takutin pada saat itu pasti setannya lebih kuat dong dibanding yang mainin gagang pintu. Oh iya benar. Oh iya. Karena kalau cuma tetek setan cemen gitu. Iya nggak bisa buka pintu nih. Nggak bisa buka pintu nih. Gue kunci lu dari dalam ya nggak tahu ya gitu. Padahal kan dia bisa tembus ya harusnya ya. Ngapain? Nah menggoda kan ya, goda supaya dia takut, supaya kita takut. Nah di situ gue berpikir positif. Oh mungkin security tadi. Iya. Gue buka, gue lihat. Lu tahu nggak ada siapa? Nggak ada orang. Apa? Ada security. Iya. Ya berarti benar security lab. Gue berharap gue lihat nggak ada orang. Ternyata yang buka diri gue sendiri tadi. ada security kan. Lu tanya, ya. Pak kenapa kayak gitu? Terus dia bilang nih. Apa bisa aja nih. Anjing kalau gue dikerja security data center. Anjing emang lu lihat. Udah nih, part 1 udah, part 2 udah, part 3 udah. Ini tadi part 3. Part 3. Nih part 4. Part terakhir. Iya oke. Yang paling tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal karena ini gua susun secara rapih ini. Oke. Storytelling gitu. Mantap. Bapak gua pas meninggal kan. Oh balik lagi nih di part 1 nih. Meninggal. Iya. Jadi bapak gua pas meninggal itu, di mana bapak gua itu salah satu warga yang paling humble. Dikenal sama seluruh warga Blok T tuh, gua di daerah di Blok T. Jadi ketika bapak gua meninggal, si anak-anak kecil ini tahu. Jadi rumah gua tuh banyak anak kecil di area rumah gua tuh banyak anak kecil. Ambulan dateng, bapak gua dimasukin. Gue juga ikut di situ sama saudara gua masuk. Terus si anak kecil ini di samping-samping ini dia bilang dadah babe, dadah babe. Jadi anak kecil itu kalau babe gue udah meninggal. Tapi kayak gitu. Dadah babe gitu dengan bangga, senang kayak dia kayak bodoh amat, kayak dadah babe udah meninggal gitu, maksudnya udah meninggal ya dadah gitu. Tapi anak kecil tuh deket sama bapak dulu. Kenal semua hampir seluruh warga Blok T karena salah satu karena gue udah hampir 20 tahun gue di sana. Wah, lu berarti babe lu kayak ini ya, bapak-bapak paling oke, paling terkenal lah, paling baik ya. Kalau misalnya ada masalah ngobrol ke bapak lu atau apa gitu. Iya itu. Bapak gue juga menyelesaikan semua masalah warga-warganya, sering curhat gitu. Iya. Orang baik di komplek. Terus si sopirnya ini dia bilang dadah juga. Belum memang. Properti belum. Oktober bulan besok. Lah, bukannya gue liat promonya udah jalan ya? Iya, kan ini apa namanya? Show kemarin. Oh iya. Digital download properti di mana di situ banyak properti yang gue mainkan. Iya, judulnya apa? Properti. Kan ada lu coret tuh. Properti. Iya. Bacanya juga properti sih sebenarnya. 150 jokes dalam 1 jam. 150 jok dalam 1 jam harga? Aduh, gue lupa lagi berapa. Iya udah, cek aja deh nanti di comika.id ya. Dibeli karena di situ adalah komedi yang paling beda di seluruh Indonesia. Di luar negeri gua nggak tahu deh siapa. Ada yang main kayak gitu. Ya tapi di Indonesia hanya Levi of Sanusi. Terima kasih Levi atas waktunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.